Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Santoso, dosen yang berhome base di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, akan menyajikan video PDD UKT-PT pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Profil diri saya berhome base di program studi S1 Ilmu Komputer, menjadi dosen sejak 25 September 2017 sesuai dengan nomor SK 023-SPK-Unaja-9 Romawi 2017. Pangkat saya penata golongan 3C, jabatan fungsional lektor 200, dan TMT sejak 1 Oktober 2021 berdasarkan nomor SK 3182-KP.10.01-SK-2021. Riwayat pengajaran, saya mengampu mata kuliah jaringan komputer dan praktik, pemrograman jaringan komputer dan praktik, pengantar teknologi informasi dan praktik, pengantar sistem digital, manajemen risiko teknologi informasi, pengantar ilmu komputer, pengantar organisasi komputer, dan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan panduan kurikulum, metode penilaian, bobotnya absen 10%, tugas 10%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 40%. Ini adalah media pengajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan. Pertama, untuk materi kita siapkan pada LMS, pada URL lms.ipr.ac.id. Kemudian untuk media pengajaran lainnya, saya menggunakan YouTube dan Facebook. Channel YouTube saya itu ada 2. Pertama di sunmyid dan sunmyid 7001. Kemudian menggunakan Google Classroom juga untuk LMS sebelum menggunakan lms.ipr.ac.id. Kemudian juga ada media fanpage Facebook, ini juga berupa video tutorial, baik itu perkuliahan maupun edukasi tentang IT. Kemudian juga untuk pengajaran secara virtual, saya menggunakan Zoom maupun Google Meet. Nah, ini modul pengajaran yang saya gunakan. Pertama ada modul praktik jaringan komputer, yang kedua modul jaringan komputer, dan yang ketiga modul pengantar sistem digital. Ini adalah buku referensi yang digunakan yang ada pada perpustakaan institusi. Ada beberapa buku karangan dari penerbit Andi, dari buku-buku lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPS mata kuliah yang digunakan. Nah, ini RPS mata kuliah praktik jaringan komputer yang digunakan pada semester 3 dengan bobot SKS 1. Capaian prodi yang akan dicapai ini ada 3. Pertama adalah menganalisis dan mengembangkan sistem serta prosedur yang berkaitan dengan sistem komputer, serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan sistem komputer yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer, serta memanfaatkannya untuk menunjang aplikasi komputer.
Yang ketiga, menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan berbasis platform serta mampu mengembangkan program aplikasi berbasis platform untuk berbagai area. Serta yang keempat, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab pada bidang pengembangan jaringan komputer dan pengamanan sistem komputer. Sedangkan untuk CPMK, pertama, mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa dapat merencanakan, membuat, menganalisa sebuah jaringan komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginstalasi dan mengkonfigurasi peralatan jaringan komputer. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan troubleshooting jaringan. Untuk deskripsi mata kuliah praktik jaringan komputer membahas tentang pengenalan perangkat jaringan, pengkabelan, nirkabel, routing, dan konfigurasi server. Sedangkan materi atau pokok bahasan yang akan diajarkan ada 8 komponen. Yang pertama adalah pengkabelan, termasuk konfigurasi IP address. Yang kedua, nirkabel, konfigurasi access point, dan jaringan ad hoc. Yang ketiga, konfigurasi router mikrotik. Yang keempat, konfigurasi DHCP server. Yang kelima, konfigurasi HTTP server. Yang keenam, konfigurasi DNS server. Yang ketujuh, konfigurasi FTP server. Yang kedelapan, konfigurasi email server. Untuk daftar pustaka, seperti yang disajikan di awal, itu ada referensi utama dari penerbit Andi, dari buku lokal, dan buku pendukung dari buku luar. Kemudian media pembelajaran, kita menggunakan softwarenya OS Mikrotik dan Cisco Packet Tracer. Kemudian OS Windows, ada aplikasi Winbox dan browser. Sementara untuk hardware-nya menggunakan PC atau laptop dan LCD proyektor. Nah, ini untuk pertemuan minggu pertama sampai dengan 16 ya. Jadi di minggu pertama kedua ini masuk ke pengenalan materi, silabus, serta kontrak mata kuliah. Kemudian pertemuan kedua ada praktik pengkabelan UTP. Pertemuan 3 dan 4 ini masuk ke praktik konfigurasi access point dan jaringan ad hoc. Kemudian pertemuan 5, 6, 7 ini praktik konfigurasi router mikrotik. Di pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 konfigurasi DHCP server, pertemuan 10 HTTP server, pertemuan 11 DNS server, pertemuan 12 dan 13 FTP server, pertemuan 14-15 konfigurasi email server. Nah, ini modul praktikum jaringan komputer. Ada 8 pada modul ini. Modul pertama tentang pengkabelan, modul kedua tentang nirkabel, yang ketiga routing, modul keempat DHCP, modul kelima HTTP, modul keenam DNS, modul ketujuh FTP, modul ke-8 email ya. Jadi isi dari modul ini pertama dari tujuan pembelajaran, kemudian ada dasar teorinya, kemudian ada peralatan dan bahan yang digunakan untuk praktik, kemudian cara mengkonfigurasi, langkah-langkahnya, kemudian pengujian, lalu kita praktikum, lalu kesimpulan, dan referensi yang digunakan. Jadi ini modul untuk praktik jaringan komputer. Nah, kemudian untuk media pembelajaran berupa YouTube, ini ada channel YouTube yang saya sendiri yang digunakan untuk mengupload materi maupun konten-konten yang berhubungan dengan IT atau edukasi. Nah, salah satunya di channel Sun My ID. Nah, ini ada tentang mengkonfigurasi access point.
IP. Nah, tinggal kita berikan nama. Dan di channel YouTube kedua di Sun May AD, di sini pun ada banyak playlist yang sudah saya siapkan, konten-konten video untuk mengkonfigurasi OS Linux, kemudian juga ada Cisco Packet Tracer dan Mikrotik ya. Ini contohnya yang Mikrotik untuk perkuliahan, playlistnya dari mengkonfigurasi OS ya, OS virtual pada klien Windows. Nah ini instalasi, Mikrotik OS. Kemudian bagaimana di sini membuat login hotspot. Kemudian next saja, intinya sudah sesuai. Nah, satu lagi saya mempersiapkan juga channel fanpage Facebook ya, sama seperti YouTube untuk konten-konten edukasi maupun untuk tutorial dalam perkuliahan. Seperti ini konten bagaimana merancang bangun keamanan jaringan ya dengan konfigurasi dynamic routing. Di protokolnya TCP, di ST portnya, nah ini bisa portnya 80 atau 4. Kemudian untuk LMS yang digunakan, nah ini LMS yang digunakan untuk perkuliahan daring ya, namun untuk perkuliahan tatap muka juga ini tetap saya masukkan materi-materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16 ya. Nah, jadi di sini menunya ada pengumuman, ada absen nanti untuk mahasiswa. Di sini ada RPS-nya tadi yang sudah saya paparkan. Nah, ini ada aplikasi Winbox nanti yang bisa di-download untuk tools dalam praktik Mikrotik. Kemudian ada modul juga sudah saya siapkan di LMS, jadi mahasiswa bisa mendownload, bisa mengikuti petunjuk sesuai dengan modul. Nah, ini materi untuk pertemuan pertama ya, pengenalan jaringan komputer. Ya, di pertemuan 2 tentang pengkabelan ya. Ini dasar-dasar teorinya, penjelasannya tentang pengkabelan. Dan di sini ada materi tentang praktik jaringan komputernya. Jadi petunjuknya ada di sini untuk praktik ya menggunakan kabel UTP. Dan di sini ada petunjuk tugas yang dilakukan adalah pertama tentunya penjelasan secara simulasi, kemudian ada praktek pengkabelan model strike selama 30 menit, kemudian praktek pengkabelan cross selama 30 menit. Nah, di pertemuan ketiga, di minggu ketiga ini access point ya, atau nirkabel, ini untuk landasan teorinya. Nah, ini untuk praktek konfigurasinya. Di sini sudah dimasukkan link dari YouTube ya, untuk mengikuti tutorial langkah-langkah yang ada pada konten video ini ya. Nah, tinggal kita berikan nama hotspotnya, misalnya Jarvo. Kemudian passwordnya di materi keempat Mikrotik ya, ini landasan teorinya. Kemudian juga untuk prakteknya sudah disiapkan konten video tutorial pada YouTube. Tinggal mengikuti langkah-langkah pada video ini. Nah, untuk pertemuan kelima ini sudah ada kuis ya. Kuisnya ini di sini ada hasil yang sudah mengirimkan, contohnya seperti ini. Hai, ini adalah tugas kuis kami. Saya Dela Puspasari dan ini Melisa teman saya. Baik, ini adalah video kami. Ya,
Ya, jadi mahasiswa mengirimkan langkah-langkah mengkonfigurasi pada router mikrotik dan hasilnya divideokan lalu dikirim ke Google Drive. Nah, kemudian di pertemuan 7 juga masih mikrotik. Pertemuan ke-8 UTS, soalnya sudah dipersiapkan. Pertemuan 9, pertemuan 10, ini juga sudah disiapkan video tutorialnya. Hingga ke pertemuan 16, ya, sudah dipersiapkan untuk UAS soalnya. Oke, selanjutnya saya akan menayangkan video pengajaran saya pada pertemuan 11 tentang praktik DNS server. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik, syukurlah. Ya, jadi di pertemuan ke-11 ya, saya menyapa juga untuk yang tidak hadir secara langsung. Ini ada Dela, ada Nyimas, ada Melisa. Tetap mengikuti ya dengan baik walaupun secara virtual. Baik, sebelum masuk ke pertemuan 11, ini saya mengulas pertemuan kemarin ya, masih ingat kan? Kemarin kita coba praktek HTTP, bagaimana mengkonfigurasi HTTP server, menguji layanan HTTP-nya, dan semuanya sukses ya. Nah, di pertemuan ini kita masuk ke DNS server. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Ini. Nah, di pencapaian pembelajaran kali ini ya, tentunya bagaimana mahasiswa nanti memahami protokol DNS ya. Kemudian bagaimana merancang jaringan DNS server, bagaimana menguji, mengkonfigurasi jaringan DNS server dan mampu menganalisa troubleshooting pada DNS server. Nah, modelnya ada bawa kan semua, bisa dilihat nanti yang soft copy maupun yang hard copy-nya di modul ke-6 DNS ya. Itu kita nanti coba praktekkan. Dan sebelum masuk ke praktek, saya jelaskan secara teori dulu DNS ya, Domain Name System panjangannya. Nah, DNS server itu untuk melayani dan mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain ya. Jadi domain contohnya seperti Facebook ya kan, facebook.com, ada youtube.com, ada ipr.ac.id. Nah, itu semuanya adalah DNS ya. Jadi DNS ini semacam layanan untuk mengakses penamaan suatu domain ya. Mungkin dari sini penjelasan ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, apa perbedaan dari HTTP sama DNS, Pak? Perbedaan HTTP dan DNS. Baik ya, terima kasih Florentinus yang sudah bertanya ya. Perbedaan HTTP dan DNS. Nah, HTTP kemarin bagaimana kita mengkonfigurasi HTTP-nya ya. Jadi fungsi HTTP itu hanya untuk menampilkan layanan website atau halaman website. Nah, kalau di DNS ini untuk melayani pemanggilan suatu penamaan website tersebut atau domainnya ya. Jelas ya? Jadi kita coba prakteknya, nanti kita konfigurasi topologi seperti ini ya, nanti dicoba di laptopnya masing-masing pakai Cisco Packet Tracer. Nah, kita aktifkan ini 3 server. Server pertama DHCP, ini kan kemarin sudah kita praktekkan, saya rasa bisa. Yang HTTP dan yang ini adalah ketiga DNS ya. Dan masing-masing server ini memiliki IP, tentunya IP yang berbeda, sudah ditentukan di sini. Yang HTTP DHCP 201, HTTP 202, yang DNS 203. Kemudian kliennya ini pakai DHCP klien, nanti dapatnya 200/100 sama 200/101 ya.
Nah, ini range DHCP-nya. Network-nya ini ya, 200.0 traffic 24. Nah, kita coba nanti nama domainnya jarcom.com saja ya. Ini kita praktekkan langsung. Baik, kita coba praktekkan. Nah, dari DHCP, nah ini kita set di layanan servisnya, kita aktifkan DHCP tentunya. Servisnya dalam posisi on ya. Nah, kemudian di sini start IP-nya sesuai dengan di soal tersebut ya, 200.100 sampai 200.109. Jadi 192, 168, 200, 100. Ininya subnet mask 255, 255, 255, 0. Nah, maksimum usernya karena yang diminta di situ untuk diberikan IP-nya ke 10 klien, berarti di sini maksimumnya 10 ya. Nah, ini kita save. Nah, kita save. Nah, kemudian untuk HTTP kita ke service langsung. HTTP-nya ini on. Jangan lupa DNS-nya di off-kan saja ya. Nah, kemudian DNS, untuk DNS ini ke service, kemudian DNS. Nah, di sini posisinya DNS-nya on. Nah, name-nya adalah domainnya. Tadi apa? Nama domainnya? jarcom.com. Nah, IP address-nya nih IP yang mana kita masukkan? HTTP. Oke, baik. Si Alif ya. Jadi benar HTTP karena si server DNS ini akan mendirect ke IP-nya web server atau HTTP ya. Karena yang menampilkan layanan websitenya kan HTTP. Jadi kita berikan di sini address-nya adalah address dari HTTP. Berarti 192, 168, 202. Kita add. Oke. Dan jangan lupa ini semuanya harus diberikan namanya IP address ya. 192, 168, 203. Nah, selesai kita mengkonfigurasi ya. Ini kita uji dari kliennya. Kita berikan dulu IP-nya untuk klien desktop. Nah, IP-nya IP DHCP. Nah, kita request dulu IP-nya. Nah, sudah masuk ya, 200.4 ya. Nah, kita uji layanan HTTP-nya dulu. Berarti kita keluarkan ini, kemudian buka browser. Nah, untuk menguji HTTP seperti apa kemarin yang diketik di sini, URL-nya apa? IP address kan? Ya, jadi IP address-nya berapa? 192.168.200.2. Oke. Nah, nih berhasil ya. Jadi untuk HTTP-nya sudah aktif dan pengujiannya sudah bagus, sudah berhasil. Tinggal kita coba DNS-nya. Nah, kalau untuk DNS ini pengujiannya harus domain jarcom.com. Nah, nih sepertinya tidak tampil ya layanan website atau dari HTTP servernya dengan pemanggilan domain. Apa penyebabnya kira-kira? Tahu? Oh ya, Andre, silakan. IP DNS-nya belum dikonfigurasi. Karena IP DNS belum dikonfigurasi. Baik, ya benar sekali Andre ya. Jadi untuk khusus layanan DNS ini pada klien harus dipastikan IP DNS servernya ini harus ada masuk. Di sini kan masih 000 IP-nya. Artinya di sini belum ada IP DNS-nya.
Kita uji kembali apakah berhasil untuk jarcom.com-nya. Nah, berhasil kan? Nah, jadi seperti itu untuk mengantisipasi bagaimana troubleshooting-nya ya. Kalau ada trouble, kita menganalisa permasalahannya seperti apa dan kita antisipasi ya. Jadi masalahnya hanya di situ di HTTP-nya on, ya DNS-nya off, ya betul. Oke, baik. Sudah, oke. Demikian video PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.